Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Siraman Rohani pada siang hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat senantiasa, dan berkat Tuhan mengiringi setiap langkah kehidupan Bapak Ibu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di acara Siraman Rohani siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini ya Tuhan, di mana kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi setiap problema, setiap persoalan kehidupan yang harus kami lalui. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siraman Rohani siang hari ini saya beri tema komitmen prioritas keluarga dalam hal keuangan. Setiap orang membutuhkan sesuatu termasuk uang dan harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apapun yang dibutuhkan orang untuk memenuhi kebutuhan harus diperlakukan sebagai alat dan bukan tujuan. Kalau harta benda dan uang sudah menjadi tujuan, maka orang mulai terjerumus kepada materialisme. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada hal yang lebih penting dari materi dengan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa. Matius 16 ayat 26. Dan lagi, hidup itu lebih penting dari makan dan tubuh lebih penting dari pakaian. Matius 6 ayat 26. Dengan demikian, harta harta dan uang dibutuhkan untuk hidup, bukan hidup untuk harta benda dan uang. Harta benda dan uang janganlah menjadi tujuan hidup, agar hidup tidak diabaikan untuk harta benda dan uang. Tujuan dari setiap orang Kristen manapun dalam bisnis atau dalam bidang-bidang lainnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan. Jangan mencintai uang walaupun membutuhkannya. Karena bila uang menjadi tujuan hidup, uang akan dikejar dan orang Kristen dapat menyimpang daripada iman percayanya. Pengkhotbah dengan jelas menyatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 9. Salah satu tujuan daripada pengelola keuangan dalam dunia bisnis adalah mengumpulkan kekayaan. Orang Kristen secara etis diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu mengabdi pada harta duniawi atau pada harta sorgawi. Orang percaya tidak boleh lagi fokus mengumpulkan harta duniawi demi kepuasan dirinya, melainkan mengumpulkan harta surgawi. Mengumpulkan harta di dunia mengandung unsur keserakahan. Memang ada beberapa alasan kenapa orang mengumpulkan harta, mengumpulkan uang dan kekayaan. Tak lain adalah demi rasa aman. Namun barang siapa yang ingin melayani Tuhan namun masih merasa khawatir akan masa depannya, berarti kita tidak mempunyai iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena iman yang semestinya kita punya adalah iman yang benar, di mana kita yakin bahwa kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini bersama Yesus. Ada jalan keluar dan kita bisa menjadi pemenang. Yesus mengatakan suatu perkara yang
seharusnya sudah amat jelas bagi setiap orang yang mau memikirkannya. Ia berkata kepada kita, alasan bagi kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi adalah karena harta di bumi itu bersifat sementara, tidak kekal. Karena harta dunia yang kita kumpulkan dapat rusak dan rawan pencurian. Harta dunia menjadi rusak disebabkan oleh ngengat dan karat yang dapat merusak dan menghancurkannya. Jadi bisa kita camkan dalam hati bahwa segala kekayaan di dunia ini bisa hilang karena sangat rawan pencurian dan dapat rusak, baik oleh karena kemalingan ataupun kerusakan karena hal-hal yang lain. Kita akan kehilangan kekayaan kita jika kita tidak kehilangannya karena salah satu dari dua cara ini. Maka ketika kita mati, kita akan meninggalkan semuanya itu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tidak ada yang bisa kita bawa, hanya baju yang kita kenakan saja. Jadi hal yang terutama adalah mendapatkan keselamatan kekal, mengabdi demi kerajaan Allah. Maka berkat Tuhan akan mengalir deras, termasuk dalam kehidupan keluarga dan bisnisnya. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen keuangan dalam perspektif iman Kristen bukanlah untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin, melainkan fokus kepada pengelolaan untuk keselamatan kekal, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pengelolaan yang baik. Agar integritas dalam hal keuangan tetap terjaga, milikilah prinsip Tuhan adalah sumber keuangan kita. Sumber keuangan kita bukan pekerjaan kita, bukan simpanan kita. Kita harus memiliki sumber yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan itu sendiri. Semua kita pasti sudah merasakan dampak daripada COVID-19. Bila bukan Tuhan yang menjadi sumber kita, posisi kita akan masuk ke dalam ketidakpastian dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Prinsip yang lain, menghormati Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan kita. Tuhan harus menjadi yang pertama dalam keuangan kita, dalam pemberian kita, alokasi keuangan kita. Mungkin ada banyak ayat Alkitab yang menjadi alasan kita untuk tidak memberikan perpuluhan. Tetapi ada lebih banyak ayat Alkitab yang menegaskan bahwa memberikan perpuluhan adalah wujud kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan, untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita, keuangan kita, dan bahwa kita mempercayainya hari-hari ke depan dalam hidup kita. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air. Kiranya renungan siraman rohani siang hari ini boleh memberkati Bapak Ibu dan juga boleh memberikan hikmat kepada Bapak Ibu bagaimana mengelola keuangan secara baik, dan biarlah keuangan kita dikelola hanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga dengan mengelola keuangan yang baik, integritas kita tetap terjaga
dan kita boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan siang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah firman Tuhan sampaikan, biarlah kami boleh mengelola keuangan kami dengan baik, dengan cermat, dan dengan tidak menghambur-hamburkan keuangan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, sehingga kami boleh memiliki integritas dalam keuangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus tertanam di dalam hati kami, dan firman ini juga boleh memberikan kami hikmat dalam mengelola keuangan kami, sehingga biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, bahwa keuangan ini hanya kami pergunakan demi hormat kemuliaan nama-Mu saja, dan tidak menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.